Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Rahmat dari semester 5A. Di sini saya akan mereview mengenai tugas metode penelitian hukum yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hindi Nuraini SMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayanti SMH mengenai jurnal yang berkaitan dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, dan saya akan mengambil dari jurnal Bapak Hilman Nur SHMH mengenai penghapusan remisi bagi koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh lantahkan pilar-pilar sosio, budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Dengan adanya predikat luar biasa tersebut, maka muncul wacana untuk dilakukan penghapusan remisi bagi koruptor, sehingga hal ini yang kemudian menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahwa penghapusan remisi terhadap koruptor tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, khususnya pasal 14 ayat 1 poin I yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Oleh karena itu, apabila pemerintah bermaksud memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka sebaiknya pemerintah mensinergikan dahulu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi terhadap narapidana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Secara psikologis, pemberian remisi mempunyai pengaruh menekan tingkat frustasi sehingga dapat meredukasi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan cabang rumah tahanan negara berupa pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya. Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meski remisi adalah hak narapidana, tetapi perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman yang lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, khususnya pasal 14 ayat 1 poin I menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Maka perlu ada perubahan atau revisi terhadap aturan hukum atau undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan peluang akan haknya bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi tanpa kecuali para koruptor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.